Alhamdulillah, Alhamdulillah syarafa hadal alam biwujudil Mustafa khairil anam wa khassahu bi afdalis salati wassalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin al-mab'us rahmatan lil alamin wa sa'adatan lil anam wa ala alihil kiram wa ashabihi masabihil dhalam amma ba'd. Yang mulia dan yang sama-sama kita muliakan, para alim, para ulama, para habaib, para sayyid, para syarifah, baik yang hadir atau di mana saja mereka berada, kita muliakan, kita takdimi, kita kasihi adalah para guru pendidik kita, pembimbing kita, pemberi nasihat terbaik kepada kita, siapapun mereka. Semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan keafiatan yang sempurna, panjang umur, dan selalu mendoakan kita menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Dan yang kita kasihi dan kita sayangi sama-sama adalah, dan selalu kita doakan, para ayah-ayah tercinta kita, abah kita, bapak kita, dan juga ibu tersayang. Mudah-mudahan mereka berdua adalah pejuang dalam kehidupan kita tanpa jasa. Mereka berjuang demi anak-anaknya tak kenal lelah. Mereka berjuang siang dan malam. Kadang baju harus kering di badan demi memperjuangkan para putra-putrinya. Bahkan tidak tanggung-tanggung, para ibu siap malu mengutang ke sana ke sini demi mencukupi nafkah keluarganya. Oleh karena itu, di kesempatan sore hari ini, mari sama-sama, orang yang jarang disebut, jarang dikenang, mereka adalah para pejuang ini. Mereka adalah orang-orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Hendaknya selalu kita doakan, kita kasihi dan kita sayangi. Terkhusus di acara yang sangat mulia hari ini, semoga jasa kebaikan, perhatian, kasih sayang yang mereka curahkan, Allah pun mencurahkan kasih sayangnya kepada orang-orang yang kita cintai, khususnya ayah dan ibu kita. Semoga mereka selalu dalam ampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, selalu dalam perhatian Allah, dan mereka semua mendapatkan taufik inayah daripada Allah, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para aparatur pemerintah, siapapun yang hadir di sini, kepala desa lah, ya, RT, RW, siapa aja. Yang penting ada aparatur pemerintahan yang bertugas. Penting harapan kita semua, mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan oleh Allah dalam menjalankan tugasnya dan tetap menciptakan keamanan, kedamaian, ketentraman, dan kenyamanan, terkhusus di lingkungan masing-masing, agar kita tetap di dalam kesatuan dan persatuan, tidak berpecah belah, dan kita tetap dalam keadaan rukun, kasih sayang, saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada sistemika acara dan juga ketua pelaksana acara Hari Besar Islam PHBI, dan tadi ada Bapak penghulu juga lah. Mana penghulu? Oh barakallah, sehat walafiat. Ada guru, ada tahawaran sini nih, guru siapa lah? Guru Rani. Bos Rani. Gitu semuanya. Alhamdulillah, rasa syukur yang tidak terhingga kita munajatkan kepada Allah Rabbul Izzah wal Jalal, Jalla Jalaluhu wahdah, Allah Rabbul Alamin. Tuhan yang penuh kasih sayang, Ia curahkan hujan rahmat, hujan ampunan kepada kita. Dan di hari ini kita semua adalah diberi izin oleh Allah untuk menghadiri acara mengenang kembali akan kelahiran insan termulia sejagat raya, manusia utama, maharaja dunia, perombakal akhlakul kabihah, pencipta akhlakul karimah. Ia adalah Nabi kita,
ia adalah imam kita, ia adalah ikutan kita, ia adalah pemberi syafaat kepada kita, ia adalah sangat cinta dan kasih kepada kita, tidak lain dan tidak bukan. Huwa sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tadi telah dibaca Maulid Simtudurar yang dikarang Al-Qutub Al-Mawjud Asy-Siddiqiyah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Maulid Simtudurar itu punya karomah luar biasa. Orang yang kada kuat hafalan, lambat dapat di dalam menuntut ilmu, baik ilmu agama khususnya ataupun ilmu umum, disuruh oleh Habib Ali, pengarang dari Maulid itu, menulis walau satu pasal daripada Maulid Simtudurar dan menjadi surat teket, dijadikan sebagai sebab diberikan syafaat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghafal daripada salah satu bab yang ada di Maulid Simtudurar. Jadi Al-Mawjud Asy-Siddiqiyah Al-Habib Ali, anak dari Habib Muhammad, kakek Sidin Hussein. Habib Ali ini masa kecil disuarakan, diucapkan oleh ibu tercintanya, "Ya Ali, engkau bukan anakku sebelum engkau ru'yah mimpi dengan Rasulullah." Jadi Sayyidina Ali ketika akui ibunya anak, kenapa? Memotivasi anak supaya jadi orang yang punya hubungan dengan datuknya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu saat Habib Ali mimpi ru'yah dengan Rasulullah. Kemudian apa kata ibu? "Ya Ali, engkau belum betul menjadi anakku sebelum engkau yaqadatan berjumpa dengan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad." Habib Ali pun ternyata yaqadatan, umur masih belas-belasan sudah yaqadatan berjumpa, mimpi ru'yah bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat di alam nyata. Ini keutamaan dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada pengarang Maulid Simtudurar tadi. Sidin mengadakan Maulid bukan di 12 Rabiul Awal. Habib Ali ini pernah mengadakan Maulid besar-besaran itu di sisi Gunung Nu'ir. Gunung Nu'ir itu ada satu gua. Gua itu tempat khalwatnya Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Faqih Muqaddam itu adalah seorang zuriat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Faqih Muqaddam, beliau ketika masuk khalwat tanpa diketahui salah seorang putra beliau mengikuti dari belakang. Ketika Faqih Muqaddam masuk ke gua di Gunung Nu'ir, maka beliau memulai dengan kalimatul tauhid, kalimatul la ilaha illallah. Maka tidak sekedar kalimat itu keluar daripada mulut Faqih Muqaddam, dinding gua pun bergetar mengatakan la ilaha illallah. Pohon, gunung, laut, sehingga anak yang tidak sengaja ikut di belakang jatuh pingsan karena mampu mendengar dan tidak mampu apa yang didengar, yang dikatakan di sekeliling alam semesta. Mereka adalah menyatakan tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Habib Ali mengadakan maulid besar-besaran terakhir itu tepat di 27 Rabiul Awal. Di 27 Rabiul Awal di si Gunung Nu'ir ini maulid dihadiri ribuan wali kutub, jutaan bahkan mungkin puluhan juta. Dan itu terakhir dihimpun oleh Habib Ali karena beliau wafat tepat di 20 Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani setelah mengadakan maulid di 27 Rabiul Awal. Dan insyaallah berkat dibacakan Maulid Simtudurar, yang membaca, yang mendengar, intinya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah dalam hadisnya berjanji, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi bi asyran. Sekali berselawat kepada Nabi Muhammad diganti Allah dengan balasan 10 kali lipat. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ini keuntungan
Jadi bagi pendengar semua, siapapun yang hadir, jikalau disebut nama Rasulullah kita tidak menyahut, maka di dalam hadis dikatakan kita bakhil, kita engken. Ujo orang Banjar engken barajut, kakadut jarak 12. Kakadut tu wadah jaraknya 12. Engkin barajut kakadut jarak 12, kada titik banyu diganggam. Jarum guru pelasano ganggamnya berplastik. Jadi kada mau titik saking engkinnya. Nah, yang paling engkin daripada engkin, yang paling bahil daripada yang paling bahil adalah al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling bahil adalah orang yang ketika disebut namaku, kata Rasulullah, di sisinya falam yusalli alayya, ia tidak berselawat kepada aku. Itu yang paling bahil. Abu Khalun Nas di dalam hadis lain, sepaling bahil manusia adalah man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Adapun berselawat lawan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah tadi alhamdulillah salawat dan salam sudah kita haturkan kepada baginda Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, dan sampai kepada orang-orang yang mengikut jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan berkumpulnya hari ini kita bukan sekadar memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekadar memperingati, habis selesai acara lupa sudah. Memang semboyannya memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekedar peringatan, tuntung acara selesai. Tapi apa? Coba kita renungkan. Haruskah sekedar diperingati? Ini peristiwa yang sangat bersejarah. Kelahiran yang dinanti-nanti alam semesta, bukan sekadar manusia yang mengharapkan kapan nur ini membentuk menjadi manusia yang utama, kapan nur ini bisa dilihat, kapan nur ini bisa dipegang, kapan nur ini bisa diikuti. Karena dinyatakan dalam hadis kursi, laulaka lima khalaqtul aflaq, jikalau tidak karena engkau, tidak diciptakan aflak, alam semesta. Jadi sumber bahan alam semesta bibarkati nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat menanti kapan nur ini membentuk menjadi manusia yang bisa dilihat. Maka tepatlah di bulan Rajab, di malam Jumat, perpindahan nur dari sulbinya Abdullah ke rahim Aminatul Zuhriyah, bagaimana rawi yang dibaca. Tepat di bulan Rajab perpindahan itu, sehingga Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, tepat 9 bulan. Dan 12 Rabiul Awal adalah subuh penentuan kelahiran manusia maharaja dunia, putra terbaik Gunung Sahara, Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dihadangi oleh malaikat, berbaris malaikat bertasbih yang disebut fahina qaruba awanu wad'i hadzal habib a'lanatis samawati wal ardun wa man fihinna bitarhib wa amtarul judil ilahi ala ahlil wujudi tasih. Hingga bertasbih para malaikat, dan mereka suban berbaris, serta Allah buka pintu langit dan Allah buka pintu surga. Diturunkan Ratu Bidadari untuk membantu kelahiran Rasulullah, yaitu Sayyidatuna Maryam wa Sayyidatuna Asiyah, dan beserta mereka berdua adalah para bidadari-bidadari yang diturunkan untuk menjadi khaddam, menolong, membantu akan kelahiran insan manusia utama ini. Tidak sekadar itu, termasuk ibunya, mamanya Abdurrahman bin Auf As-Safa. Ini bukan Sipa lah, As-Safa. As-Safa termasuk orang yang berkhadam. Berkhadam itu bahasa Arab, bahasa kitanya menolong, membantu. Udah bahadam lawan guru aja, tapi kada so menolong lain, itu lain. Arti berkhadam itu bahasa Arab, bahasa kitanya menolong, membantu,
manggani itu khodam. Tapi mun kada suam manggani menolong kada lain, sakada-kadanya. Nah, membawakan sandal kah ini sakadanya, paling ringan. Jadi khodam itu menolong. Jadi bahasa Arab khodam membantui, menolongi, menggani, sehingga ada tugas daripada berkhadam itu. Jadi ibunya Abdurrahman bin Auf As-Safa termasuk menjadi khadam penolong atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepat di subuh Isnin 12 Rabiul Awal, beliau dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada alam dunia ini. Beliau lahir dalam keadaan sujud. Beliau lahir dalam keadaan bertasbih kepada Allah. Beliau lahir dalam keadaan sujud dan mengacungkan tangan ke atas serta mengatakan Allahu Akbar. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan kita mensyukuri nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau nabi kita, beliau ikutan kita, dan beliau imam kita. Kelahiran beliau setetes pun tidak diiringi dengan darah. Lahirnya Nabi kita sudah dalam keadaan berkhitan, sudah bersunat, sudah bertatak tali pusat, bahkan sudah bercalak mata. Kulit sidin berbentuk putih kemerah-merahan. Bungas kita punya Nabi. Sehingga Nabi Adam ingin punya hubungan dengan Nabi kita, Nabi Nuh ingin punya hubungan dengan Nabi kita, Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Musa dan Nabi Isa ingin punya hubungan dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka berpesan kepada Siti Aminah ketika di dalam mimpi, berpesan, jikalau lahir nanti anakmu maka kasih namanya bi ismi Muhammad, kasih ia akan nama dengan nama Muhammad. Mereka sudah mengetahui ini Nabi akhir zaman, ini Nabi penutup. Karena di dalam kitab An-Anwar kadang Sayyid Muhammad disebutkan ditok di antara belikat Rasulullah dengan tokan bi khatamin nubuwah, dengan tok tanda akhir kenabian. Enggak ada lagi nabi setelah itu. Enggak ada lagi nabi setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tokat itu berbunyi Allah wahdah la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibuan para jahan rajin. Jadi itu raja insyaallah membawa selamat dunia dan akhirah. Dirajah di antara dua belikat Allah wahdah la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tarela ulun di bangkona. Nggih. Ada sedikit. Mundur akan alih. Mundur dikit. Ya. Tarela. Allahumma salli ala Muhammad. Baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan kepada alam dunia ini melewati ujian dan cobaan yang luar biasa. Bayangkan, beliau adalah pemimpin Nabi, beliau adalah pemimpin Rasul, sampai punya julukan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu penghulunya para nabi dan para rasul. Dipilih oleh Allah nabi terbaik, dipilih oleh Allah rasul terbaik. Ia adalah milik kita, ia adalah nabi kita. Nabi Adam dan seterusnya punya hubungan. Kita yang tidak minta diberikan anugerah oleh Allah, kita punya hubungan dengan Rasulullah. Kita dijadikan umat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untung kita syukur benar, mudahan kita bisa berterima kasih
atas nikmat anugerah pemberian Allah atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir kepada alam dunia ini. Diriwayatkan di dalam tarikh, di dalam sirah disebutkan 2 bulan di dalam kandungan ayah tercinta beliau telah meninggal dunia. Abdullah bin Abdul Muttalib ketika ingin mencari kurma terbaik, kebiasaan orang Arab ketika anak lahir dalam keadaan lahir dan selamat, yaitu basalamatan. Makanan terbaik kampung tawarnya adalah kurma. Menurut pada masa itu kurma terbaiknya adalah dari Madinatul Munawwarah. Ayah beliau meninggal dunia di kota Madinah. Jadi Nabi kita tuh kadang sempat melihat wajah ayah, kadang sempat tangan sidin dibimbing oleh ayah, kadang pernah dimandikan seorang ayah, kadang pernah duduk bersama ayah, dan kadang pernah dipeluk oleh seorang ayah. Ini pelajaran dengan kita. Kadang orang yang masih diberi orang tua tidak mensyukuri. Orang yang masih diberi izin bersama hidup ayahnya kada disyukuri. Maka beruntunglah antum pian-pian barataan yang masih punya ayah, yang masih punya orang tua. Syukuri, senangkan, gembirakan akan hati-hati mereka. Jadilah anak yang bisa membanggakan mereka. Jadilah anak yang bisa birrul walidain. Setidak-tidaknya di hati kita, di akhir-akhir hidup mereka, jadikanlah mereka surgembira, senang, dan mereka dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas seorang anak di antaranya lagi adalah selalu mendoakan dengan doa terbaik akan kedua orang tua kita tercinta. Setidak-tidaknya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Perbanyak membaca doa ini, maka insya Allah siapapun orangnya akan disukseskan Allah dunia dan akhirat. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keredaan Allah terletak dan tergantung kepada reda orang tuanya. Kalau mau lihat Allah Ta'ala reda pada diri kita, lihat orang tua kita. Bila mereka senang, bila mereka reda, berarti Allah reda. Tapi kalau mereka marah, mereka murka dengan kita, berarti Allah pun sedang marah dan murka terhadap kita. Maka oleh karena itu, jangan cari-cari kemurkaan Allah dengan sebab murkanya kedua orang tua kita. Jaga lidah kita, jaga adab kita, agar kita di akhir-akhir umur orang tua kita menjadi anak yang membanggakan bagi mereka. Mudah-mudahan ini diberikan kekuatan oleh Allah sehingga kita menjadi orang-orang yang disebut birrul walidain. Amin Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hidupnya dihimpit dengan ujian dan cobaan yang luar biasa. Kenapa ini terjadi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lahir umur 2 bulan dalam kandungan, sudah ditinggalkan ayah tercinta, lahir kepada alam dunia, kada pernah ditemani seorang ayah. Berjalan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kanak-kanaknya, beliau ketika bermain-main dengan anak-anak yang ada di kota Mekah pada saat itu, pas waktu di sore hari, maka anak-anak teman baginda Rasulullah bermain, ayah-ayah mereka datang. Dan ayah mereka datang dari toko, datang dari pedagang, datang dari pasar, membawakan hadiah kepada mereka. Sedangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang membawakan hadiah. Mereka gembira, anak-anak yang lain senang, sedangkan Rasulullah menangis dan lari ke pangkuan ibu tercintanya dan bertanya kepada ibunya, yaitu Siti Aminah, "Wahai mama, wahai ummi, di mana Abah Ulun? Di mana ayah ulun?" Itu bapa orang, ayah orang datang membawakan hadiah, sedangkan ulun kada ada yang membawakan hadiah. Tidak ada sepatah kata yang keluar dari Aminatul Zuhriyah binti Wahab. Dipeluk anak tercinta. Ada anak adalah
belahan jiwa, pendingin mata, penyejuk hati, harapan di masa akan datang. Menangis Siti Aminah, sepatah kata pun tidak keluar, mendekap seorang anak di pangkuannya, yaitu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kurang lebih umur beliau 6 tahun di sana dibawa oleh Aminah atas izin Abdul Muthalib kakeknya. Walaupun berat, tetap Aminah melangkahkan kaki dengan unta, ditemani oleh Ummu Aiman, yaitu hamba sahaya yaitu pembantu yang dipersiapkan oleh Abdullah, menemani dalam perjalanan ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, Aminah ziarah kepada Abdullah bin Abdul Muthalib. Kemudian Aminah menangis sejadi-jadinya. 2 bulan setelah kawin, suami harus meninggal di dalam perantauan. Suami harus meninggalkan sendirian berjuang dalam keadaan melahirkan anak. Kemudian Aminah menangis. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai mama, katanya mama mau membawa silaturahim kepada keluarga yang ada di kota Madinah ini. Mana? Kenapa mama jadi menangis di sini? Maka Aminah pun seakan bagaikan membentak Rasulullah. Keluar kalimat, wahai anakku tercinta, ketahui ayah yang engkau cari, ayah yang engkau tanyakan ketika di Makkahul Mukarramah, ketahui engkau sedang berdiri di pusaranya. Di dalam tanah inilah jasad ayahmu tercinta, dan ia meninggal dunia karena mencari kurma, yakni karena engkau wahai anakku. Maka ketika itu menangislah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangisan beliau membanjiri makam atau kubur dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Tidak sekedar itu, Allah menguji Nabi terbaiknya ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang lebih amat sangat dahsyat, yaitu ketika Rasulullah pulang dengan ibunya dan Ummu Aiman. Namun keadaan berkata lain, Aminah jatuh sakit, sakit bertambah parah, sakit pun bertambah parah, sakit pun bertambah parah. Dan ketika sampai di tempat yang bernama Abwa, ketika sampai di kampung Abwa itu, sakitnya sudah cukup parah. Maka Ummu Aiman pun menurunkan ibunda Rasulullah, direbahkan di padang pasir yang tandus dan gersang. Alam sana tidak sama dengan alam kita, suasananya pun beda. Di sana sulit tumbuh-tumbuhan hidup, gersang, padang pasir yang panas luar biasa. Siapa yang pernah ziarah Makkah wal Madinah, siapa yang pernah menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah, mengerti bagaimana panasnya padang pasir di kota Makkahul Mukarramah. Panas boy, panas. Direbahkan di sana. Menurut satu riwayat dibantali, dikasih bantal daripada bongkahan batu. Ini ibu Nabi terbaik sejagat raya. Ada lagi riwayat lain, Rasulullah meluruskan kakinya, dan di paha Rasulullah lah Aminatul Zuhriyah binti Wahab merebahkan kepalanya. Bayangkan umur 6 tahun sudah tahu cara berbakti kepada ibu tercinta. Dipandang oleh Rasulullah mata ibunya, dan ibunya pun memandang dengan pandangan kasih dan sayang, dengan pandangan yang cinta, pandangan yang tulus, seakan-akan isyarat daripada Allah, sebentar lagi nak kita akan berpisah, sebentar lagi nak mama kada bisa memandangmu dan kau tidak bisa lagi memandang mama. Seakan tatapan mata, tatapan perpisahan antara seorang ibu dan anak tercintanya. Sampai Aminah keluar kalimat, nak jikalau mama kada ada lagi, baik-baik nak ailuan keluarga. Bayangkan, sebentar lagi Rasulullah menjadi yatim piatu. Ayah enggak ada, ibu pun enggak ada. Perlahan masa ajal ketentuan yang ditetapkan Allah sampai, perlahan Aminatul Zuhriyah binti Wahab meninggal dunia di atas paha baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derayan air mata anak kecil 6 tahun memeluk hangat ibu tercintanya. Mudah-mudahan nang bisi mama masih, mudahan jadi anak yang membahagiakan mama. Ini walau kadang nasib kita berbeda. Memang kadang semua mama bisa berlaku baik, kadang kasar, namun jujur hati seorang ibu itu tulus. Pian perlu mengerti, seorang ibu itu sanggup berucap, rela tidak makan asal anaknya makan,
rela nggak punya uang asal anaknya punya uang, rela berbaju buruk, rela berbaju yang compang-camping asal anaknya punya baju bagus, rela di hari raya tidak beli baju asal anaknya beli baju, rela di rumah enggak ada uang asal kiriman untuk anak menuntut ilmu tetap tercukupi. Allahu Akbar. Sampai di satu saat kasih sayang seorang ibu yang tulus, di saat anaknya sakit, di saat anaknya garing, dalam keadaan demikian sehingga dengan tulusnya suara ibu keluar dari mulutnya, nak lebih baik mama nang garing nakai. Duhai ibu tercinta, duhai mama tersayang, kasih sayangmu tidak ada yang mampu membalasnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang membalaskan semua jasa dan kebaikanmu. Semoga derajatmu selalu diangkat dan ditinggikan oleh Allah dan diberi tempat nantinya di dalam surga yang penuh dengan keindahan harum surgawi, dipakai dengan pakaian as-sundus yang terbuat dari lu'lu'un mutiara. Mudah ibu-ibu kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Jadi nang masih besi ibu sayangi buju-buju, mereka wani berkorban habis-habisan mencurahkan cinta kasih sayangnya, perhatiannya, merawat, menjaga. Bayangkan, apalagi zaman kami dulu nggak ada Pampers, nggak ada. Maka jikalau paha seorang ibu itu terbuat dari kayu, uja orang Banjar jamuk katuhukan di kami kuitan. Telapak tangan ibu inilah yang sering membersihkan kita, membersihkan kotoran kita, menyayangi kita, mengelus kita. Maka ketika bersalaman, musafahah dengan ibu dan ayah, cium dan kecuplah telapak tangannya. Sini penuh dengan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekedar luarnya, tapi dalam itulah yang pernah mengasihi kita, membersihi najis di batang tubuh kita, dirawat, dijaga, diperhatikan, dibelikan baju yang baik dan seterusnya. Tapi mudah-mudahan cuma satu pertanyaan ulun dan pertanyaan kita barataan. Kalau sedemikian rupa kasih sayang orang tua terhadap anaknya, pertanyaan, sudahkah kita membalas kebaikan mereka semua? Sudahkah kita membalas kasih sayang mereka? Sudahkah kita membalas perhatian mereka? Sudahkah kita membalas akan pengorbanan jerih payah yang ia sumbangkan untuk anaknya? Pertanyaan ini kita jawab sama-sama. Perbaiki hidup kita, jadi anak yang membuat senyum indah terpancar dari orang tua kita. Maka akhlak-akhlak yang diterapkan di dalam agama kita al-Islam adalah, jikalau tidak mampu membuat ibu tersenyum, jangan buat air matanya jatuh karena perbuatan kita yang tidak baik. Sadarlah wahai umatnya Nabi Muhammad, sebaik apapun kita hidup di dunia ini, sesukses apapun kita hidup di dunia ini, tapi jikalau kita tidak baik terhadap orang tua kita, sealim apapun kita hidup di dunia ini, setinggi apapun pangkat yang kita miliki, namun orang tua kada diperhatikan, ayah dan ibu kita kada gembira dengan kita, hati-hati, hati-hati. Kita terjerumus di dalam bujuk roh syaitan, kita terjerumus di dalam hawa nafsu amarah. Berarti yang kita kerjakan adalah tidak tepat. Kenapa? Orang yang menjadi sebab kita lahir ke dunia kita kada hormati. Bagaimana kita bisa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang maha gaib, Allah yang tidak bisa dilihat, namun wujudnya, adanya Allah nyata, yaitu kenyataan adanya Allah dengan diciptakan alam semesta menjadi nyata alam semesta adalah menandakan dan bukti tanda adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan di kesempatan mengenang kembali hari kelahiran insan termulia di masjid yang penuh mubarakah ini, kita perbaiki hubungan dengan orang tua kita. Perbaiki mulai sekarang. Doakan. Jangan tidak didoakan. Sehebat apapun pohon yang ada di atas bumi ini,
pohon apapun namanya, bunga apapun namanya, walaupun bunganya harum, namun sehebat apapun ia tegak dan berdiri, jikalau akarnya busuk, membusuk, buruk, maka insya Allah suatu saat pohon ini akan tumbang. Sehebat apapun kesuksesan yang kita raih di atas bumi, jikalau ayah dan ibu kita tidak terperhatikan di alam kuburnya, kita hendak mendoakan mereka dan doa-doa terbaik tidak kita kirim, sehingga kita akan dicatat sebagai anak yang soleh, yang disebutkan yang mendoakan akan orang tuanya. Maka perbaikilah hubungan kita kepada ayah ibu tercinta kita. Mudah selesai acara ini, kita rubah akhlak yang kurang baik menjadi lebih baik. Jangan sampai kita baik dengan teman namun dengan ibu bermusuhan. Jangan sampai kita baik dengan jiran namun dengan ayah dan ibu selalu bertolak belakang. Jadilah anak yang bisa membahagiakan dan membanggakan orang tua kita. Sukses dunia, sukses akhirah, selamat dunia, selamat akhirah, dan insya Allah doa orang tua kita sederajat dengan 70 walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kada minta doakan yang terbaik kepada ayah dan ibu kita, insyaallah kabul, insyaallah kabul. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafat ibu tercintanya, digalilah pasir yang panas, digalilah pasir yang tandus dan gersang. Tidak ada alat yang mencukupi, bersama Ummu Aiman digali. Setelah digali, dimasukkan ke liang lahat. Sebelum turun jasad ibu Nabi tercinta, Rasulullah telah dulu terjun ke lubang liang lahat itu. Umur 6 tahun sudah duluan terjun menyambut jasad ibu tercinta. Setelah disambut oleh Rasulullah, perlahan ditimbun dengan pasir, dan ketika telah selesai menangislah Rasulullah di pusara ibu tercintanya, seakan-akan gak ada bumi tempat berpijak dan gak ada tempat kenaungan. Setelah wafat ibu tercinta, umur kurang lebih 6 tahun, sudah harus menjadi yatim piatu. Allahu Akbar, ini manusia utama. Kada mampukah Allah menghidupkan Abdullah sampai beliau lahir? Mampu. Kada mampukah Allah dengan sifat kudrat dan iradatnya menghidupkan Aminah sampai menemani Rasulullah dewasa? Mampu. Apa yang tidak mampu bagi Allah? Fa'alun lima yurid. Ketika Allah berkehendak, tidak ada satu makhluk yang mampu menegak akan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi semua memang ditakdirkan Allah, semua dalam ketentuan Allah. Allah ingin mengatakan, aku adalah Rabb Tuhan, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Jadi siapapun harus tunduk atas aturan dan peraturan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika itu, ini pelajaran. Jadi ketika dihimpit dengan suasana yang amat sangat getir, karena Allah ingin menjadikan Nabi ini adalah pemimpin terbaik. Ketika jadi pemimpin, mengetahui akan bagaimana penderitaan rakyat dan orang yang dipimpin. Tahu sudah, tidak sekadar itu, ujian dan cobaan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditampak bahkan adab akhlak dilajari langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa habibuna, memang manusia utama, memang manusia tidak ada tanding dan banding, memang ciptaan Allah. Seakan-akan Allah ingin menciptakan Nabi Muhammad kayak apa yang dikehendaki oleh Rasulullah, luar biasa dalam keadaan sempurna namun penuh dengan ujian. Rasulullah itu sering dicaci bu, sering dimaki, bahkan sering ditunjuk di depan mukanya. Bahkan ada wanita Nasrani, setiap Rasulullah mau pergi sholat, melaksanakan di Baitullah, di Masjidil Haram, setiap hendak sholat subuh diludahi. Namun ketika seorang wanita Nasrani ini sakit, yang awal mengunjungi, menziarahi, meelangi ke rumahnya adalah Rasulullah. Dengan akhlak Rasulullah, sehingga wanita Nasrani itu mengatakan, tidak kutemukan akhlak seorang yang jauh lebih baik dari engkau.
maka saksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Ia pun masuk Islam dengan kelembutan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memang ketentuan Allah. Maka rahasia yang kita dapat dari cerita tentang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala ujian dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, agar kita sadar ternyata Nabi itu beliau mencintai umatnya jauh lebih daripada cinta ayah dan ibu tercinta kita. Sehebat apapun seorang ibu yang masih menyusui bayinya, kasih sayangnya tulus, namun Rasulullah jauh lebih itu. Lebih. Rasulullah itu kada ingin kita ni terancam. Rasulullah kada ingin kita ni akan dapat musibah. Rasulullah selalu ingin kita ini selamat. Rasulullah ingin kita ini bahagia. Rasulullah selalu ingin kita ini semuanya selamat daripada balaman api neraka Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara hikmah yang kita dapat, satu, Rasulullah kada ingin jadi pemimpin kecuali sesuatu yang dirasakan yang dipimpin, yakni umat sidin merasakan lebih dulu. Karena laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri pribadi Rasulullah adalah sang pemberi contoh terbaik. Enggak ada yang terbaik kecuali Rasulullah. Rasulullah tidak sekadar kata dan kalimat, beliau mencontohkan secara hal, sehingga umat disuruh qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kita tanda mencintai Allah disuruh mengikut Rasulullah. Maka cara orang yang mengikut Rasulullah mutaba'ah harus mengerti dan faham tentang ilmunya. Disinilah nuntut ilmu itu wajib. Wajib talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap orang Islam. Bila kada nuntut ilmu sampai 3 bulan, mati hati kita menurut Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi mudah-mudahan di sini ada majelis sudah katanya. Alhamdulillah. Mudahan terus. Kita memang belum jadi orang baik. Siapa aja kita kada sempurna, pasti ada celah, pasti ada salah. Kita insan. Kita bukan nabi. Kalau nabi kita maksum. Kita semoga kesalahan-kesalahan berkat menghidupkan majalis ilmu, Allah ampuni kesalahan dan kehilapan kita, sehingga di akhir hayat kita semua dibaguskan oleh Allah keadaan kita, dan kita diberi taufik dan hidayah sehingga wafat dalam keadaan reda dan diridai, husnul khatimah bi ghairi hisab. Amin Allahumma amin. Apa hikmah yang kita dapat? Satu, jikalau kita lahir ke dunia tanpa seorang ayah, maka Rasulullah sudah merasakan, lalu mencontoh Rasulullah. Kita lahir tanpa seorang ibu, ibu kita telah meninggal dunia, Rasulullah sudah mencontohkan. Jikalau hidup kita dalam keadaan sering lapar, sering haus, sudah dirasakan Rasulullah. Nabi kita itu sehari puasa, sekali makan, dan seterusnya. Bahkan Rasulullah pernah diblokade kaum Quraisy, tidak akan makan kecuali pucuk-pucuk kayu berpucuk. Yang dimakan apa? Makanan onta, yaitu kayu-kayu yang berduri. Jikalau tidak turun hujan, kayu ini kada mau berpucuk. Di sana jarang hujan, kada seperti kayak wadah kita. Di sana jarang hujan, kecuali hujan maka dalam manaqib disebutkan Sayyidatuna Khadijah menemani Rasulullah, menahan betapa dahsyatnya lapar, menahan bagaimana dahsyatnya haus, karena tidak ada makanan dan tidak ada minuman di sana. Rela Rasulullah kelaparan. Ini tanda dan bukti jikalau umatnya sering kada makan, tuh nabinya sudah mencontohkan. Jikalau kita dalam kehidupan sering dihina, dicaci orang lain, Nabi kita sudah merasakan.
hendak diusir dari tanah tumpah darah, Nabi kita sudah merasakan demikian. Semua apa yang dirasakan umat sudah dirasakan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Nabi terbaik kecuali Nabi kita. Seakan-akan Rasulullah ingin apapun yang dirasakan umat, Nabi lebih dulu merasakan, Sidin lebih dulu merasakan. Bahkan rasa sakit daripada sakaratul maut, maka sebagian sudah ditransfer kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wajar orang tua kita aja jikalau anaknya sakit sanggup mengucap lebih baik abah nang garing, lebih baik mama nang garing, apalagi kasih sayang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka melewati acara hari ini, mudahan dengan sedikit riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak secara rinci karena menyingkat waktu, memberikan, menumbuhkan di hati kita, kita mencintai Rasulullah, kita menyayangi Rasulullah. Kada sempurna iman kita jikalau kita kada melebihi mencintai Nabi Muhammad atas cinta kepada harta, atas cinta kepada keluarga kita. Harus di atas daripada itu. Mudah-mudahan diberikan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu ingin kehidupan kita ini bagus dan dibaguskan oleh Allah berkat Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat cinta kepada Rasulullah, berkat sayang kepada Rasulullah, muntung kita kada pangoler, muntung kita lebih rajin untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barataan lah ini mun kawa 100 ka munyak ada kawal 500. Siapa bersalawat kepada Rasulullah 500 kali sehari semalam, walau yang paling pendek salawatnya, lam yafsakirra abadan, kada dipakirkan selama-lamanya. Man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashshirahu bil jannah. Siapa bersalawat kepadaku 1000 kali, kata Rasulullah, sehari semalam, kada dimatikan Allah hatta yubashiru, sampai diberi kabar gembira, yakni ketika hendak meninggal dunia dilihatkan oleh Allah Ta'ala akan surga tempat tinggalnya, baru ia meninggal dunia, sehingga kita taubat sempat, wasiat sempat, dan mati dalam keadaan hal yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta yubashshira lahu bil jannah. Jadi siapapun yang memperbanyak salawat, maka insya Allah orang itu semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita hadir khususnya umatnya Nabi Muhammad SAW meranda mensyukuri nikmat Allah, memotivasi kita semua lebih memperbanyak menyebut nama Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita tergolong daripada orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan hati kita ada sekaras batu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dicintai oleh sebungkah akar kurma. Akar kurma itu tempat mimbar, tempat duduknya Rasulullah. Ketika diganti oleh seorang wanita kaya, maka digantilah mimbar yang telah lama. Bongkah kurma itu dikepinggirkan. Baru beberapa langkah ditinggalkan Rasulullah, terdengar isak tangis yang bersengatan. Semakin lama semakin keras. Dicari siapa yang menangis. Ternyata bongkah kurma, pelepah kurma tadi mengeluarkan tangis yang begitu dahsyat. Ditanya, ternyata, ya Rasulullah, ulun takut ketika terpisah di dunia, nanti di akhirat terpisah juga. Ternyata bongkah kurma ini selama kada diduduki lagi oleh Rasulullah, kada dipakai lagi oleh Rasulullah, takut kalau terpisah di dunia, nanti di akhirat pun berpisah juga. Maka itulah tangisan. Ternyata bongkah kurma telah jatuh cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pian bayangkan gunung Uhud kurang lebih 6 km panjangnya,
Dan gunung Uhud ini ketika diinjak oleh kaki mulia Nabi Muhammad, ia pun jatuh cinta. Ketika naik kedua kalinya Rasulullah ke gunung Uhud, bergetar Uhud, tidak mampu menahan cinta dan rindu kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan gunung sebesar Uhud 6 km yang besarnya seperti itu sanggup bergetar karena punya cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para seorang sahabat pernah berkata di hadapan Sayyidatuna Aisyah, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu ada Rasulullah di sana. Ia mengatakan, "Ya Rasulullah, ketika hati ini telah dilanda cinta dan rindu, maka ulun akan segera berjumpa denganmu. Jujur ya Rasulullah, sedetik pun hati ini tidak akan mampu berpisah dengan engkau walau sedetik. Engkau lebih ulun cintai dari harta dan keluarga ulun." Karena seorang sahabat ini bercerita, nanti kita akan mati, engkau akan wafat, ulun akan meninggal, dan nanti engkau akan masuk dalam surga, berada di tingkatan paling tinggi, sedangkan ulun mungkin di bawah, mungkin tidak bisa lagi melihat wajahmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul bersabda, "Anta ma'a man ahbabta," engkau akan selalu bersama orang yang kau cintai. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun pernah demikian. Beliau pernah minta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, minta izin pulang untuk sekedar mengisi perut, yakni untuk makan." Setelah sampai di rumah Abu Bakar, disiapkan makan oleh istrinya, maka ketika hendak menyuap daripada gandum yang disiapkan, baru masuk ke mulutnya, ternyata cinta dan kerinduan Abu Bakar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam teramat sangat dalam. Maka ketika itu dikeluarkan nasi oleh Abu Bakar, kemudian terus mendatangi Rasulullah. Dan ketika berjumpa dengan Nabi kita, ditanya oleh Rasulullah, "Ya Abu Bakrin, tidak pernah aku temukan seorang sahabat yang minta izin untuk pulang ke rumahnya secepat engkau." Bercerita Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat, beliau adalah mertua, beliau adalah pembela Nabi Muhammad yang luar biasa. Berkata di hadapan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ulun memang pulang, istri ulun memang mempersiapkan makanan dan minuman, maka ketika makanan itu masuk ke mulut, ketika itu dilanda cinta dan rindu kepadamu, maka seandainya pada saat itu tidak dikeluarkan makanan yang dibuntung dan tidak segera mendatangi engkau, niscaya aku gila karenanya." Allahumma salli ala Muhammad. Bayangkan cintanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Jikalau tidak segera menjumpai engkau wahai kekasihku, niscaya aku gila karenanya." Ini cinta Abu Bakar As-Siddiq kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi Bilal, belum lagi sahabat yang lain. Ketika Bilal di Syam, ketika di sana bersama Sayyidina Ali pulang dan Bilal bertinggal. Di satu malam mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Bilal, kenapa engkau menjauh daripada aku? Tidakkah sudah sampai masanya engkau datang berkunjung kepada aku?" Sejak itu Bilal langsung minta persiapkan bekal dan menangis sepanjang jalan menuju Madinah. Semuanya diiringi dengan air mata Bilal. Sampai di pusara makam Qubbatul Hadrah Rasulullah, Bilal menempelkan wajahnya dan menangis sejadi-jadinya karena punya rindu kepada Rasulullah. Ketika datang cucunya Rasul Sayyidina Hasan wal Husain meminta agar Bilal mengumandangkan hajat, karena Bilal kada pernah hajat setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal pun memeluk Sayyidina Hasan, Bilal pun memeluk Sayyidina Husain, seakan memeluk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal pun mengabulkan hajat. Ketika Bilal mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kota Madinah mulai geger. Ketika Bilal mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, maka wanita-wanita, orang-orang tua keluar dari rumahnya.
Maka ketika Bilal mengumandangkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wanita pengitan pun keluar, wanita yang bertunangan pun keluar. Mereka menangis, bahkan mereka meneriakkan Rasulullah dibangkitkan, Rasulullah dibangkitkan, seakan-akan Rasulullah hidup kembali. Tidak ada tangisan dan banjir air mata setelah azan Bilal, setelah wafat Rasulullah yang pertama, kemudian azan Bilal ketika setelah wafatnya Nabi Muhammad. Itulah tangisan dan banjir air mata di kota Madinah, karena mereka semua kehilangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi para pencinta dan perindu, mereka berucap tidak pernah merasakan dinginnya batu es ketika hati mereka koram di dalam cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat mencintai Rasulullah cuma satu, syarat menyayangi Rasulullah cuma satu. Jangan pernah di dalam perasaan kita memiliki sesuatu, pangkat, kemuliaan, kehormatan, kedudukan. Jangan pernah rasa memiliki. Semua berkat Rasulullah. Seandainya kita dimuliakan orang, kemuliaan kita berkat Rasulullah. Semua yang ada di diri kita berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau tidak berkat Rasulullah, kita tidak mempunyai kemuliaan. Maka yang pantas dipuji, disanjung, disebut, diagungkan, dibesarkan, ditakdimkan adalah namanya Sayyidina Muhammad, bukan nama kita. Mudah-mudahan jemaah majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan sekilas daripada riwayat kehidupan Rasulullah yang diceritakan, mudahan hati kita gembira, hati kita senang punya Rasulullah. Insyaallah orang yang senang dengan masuknya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya atas api neraka. Apalagi dengan masuknya Syahrul wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuknya bulan kelahiran Rasulullah, gembira, senang, hibung. Insyaallah kita akan diselamatkan daripada balaman api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang membantu kelancaran acara ini, yakin beratan dapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang bertugas, siapapun yang membantu, maka semuanya akan mendapatkan ampunan Allah, dapat rahmat Allah, dapat kasih sayang Allah bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudahan pulang dari sini kita sudah membawa cinta dan rindu kepada Rasulullah, dan selalu orang cinta itu ingin bertemu, ingin melihat akan kekasihnya. Pun jaga kita mengatakan cinta itu tak ubahnya seperti mata dan tangan. Kala tangan terluka, mata pun akan menangis. Kala mata menangis, tangan pun akan menyapu. Tangismu adalah dukamu, senyummu adalah kebahagiaanku. Kebahagiaanku saat-saat bersamamu ya Rasulullah. Mudah kita merasakan pertolongan, bantuan, syafaat Nabi Muhammad sejak di dunia sampai akhirat. Kita mendapatkan itu, digembirakan hati oleh Allah, dan diberikan dzurriyyat orang-orang saleh wa salihah. Kampung kita berberkah, tempat tinggal kita aman. Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keturunan kita dari hal-hal yang tidak baik, sehingga kita selamat dunia akhirat, wafat dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab. Ampun maaf lahir batin, minta rela dunia akhirat. Akhirul kalam wa lakum minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Ayahanda Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Majid. Mudah-mudahan penyampaian beliau menambahi kita semua akan kecintaan kepada Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Acara yang keempat yaitu doa. Doa kami mintakan dengan segala hormat kepada Al-Habib Al-Habib Anis. Waktu dan tempat kami persilakan.
doa sambil kita mengenang almarhumah yang telah mendahului kita. Kita berniat dengan suratul Fatihah, suratul Ikhlas, sama ijadain Allah nyampaikan kepada mereka semua agar mereka pun mendapatkan curahan hujan rahmat di antara perhimpunan dan perkumpulan kita, agar semuanya mendapatkan rata rahmat Allah Ta'ala. Binniyatil qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولمعلمنا لمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقنا وبركة في عمرنا وبركة في أولادنا وبركة في ذريتنا أجمعين وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا في آخر كلامنا بقول لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك يا الله حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Perlu ulun sampaikan, tirusan situ majelis tiap bulan, sebulan sekali, dan ada majelis nang ulun asuh kurang lebih 27 majelis. Jadi tiap bulan tuh berputar Banjar, Sampit, sampai Teluk Sampit, Sabangau, dan Hambawang. Jadi adanya insyaallah, dan doakan ulun dalam keadaan sehat walafiat di dalam mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan musahan kesehatan ini masih bermanfaat bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ulun ingin mensanadkan dan mengijazahkan satu salawat, cuma dibaca 7 kali. Perbendaharaan dibuka oleh Allah, pintu langit dan bumi dibuka oleh Allah. Cuma salawat ini kada boleh dicatat dan ditulis, sing hafal. Ulun membacakan 3 kali bulik insyaallah pian nyaman ja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad minka Muhammad bi barakati ismuhu bis samai Ahmad wa fil ardi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad minka Muhammad bi barakati ismuhu bis samai Ahmad wa fil ardi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad minka Muhammad bi barakati ismuhu bis samai Ahmad wa fil ardi Muhammad. Ajastukum kama ajasani min syekhi. Tarela.